Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sukses selalu. Kembali lagi bersama Jumadi Purwa di channel Ruang Inspirasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan presentasi tentang proposal penelitian kuantitatif. Perkenankan, saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini di penelitian kami mengambil sebuah tema implementasi manajemen kurikulum tahfizul Quran dalam peningkatan mutu hafalan santri semesta Al-Quran. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan salam hormat kepada Bapak Dr. Budi Manfaat MSI, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Baiklah, saya akan menyampaikan beberapa poin-poin penting dalam pemaparan presentasi kali ini. Yang pertama adalah judul proposal sebagaimana yang saya telah sebutkan. Yang kedua, yaitu latar belakang penelitian. Yang ketiga, masalah dan pertanyaan penelitian. Yang keempat, tinjauan konsep dan teori penelitian. Yang kelima, tinjauan riset terdahulu. Yang keenam, desain dan metode penelitian. Yang ketujuh, referensi. Pembukaan. Menghafal Al-Quran adalah salah satu amalan yang sungguh mulia dan terpuji. Orang yang menghafalkan Al-Quran merupakan salah satu hamba Allah dan keluarga Allah yang terbaik di muka bumi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, mengingatkan kita semua bahwasanya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Rasulullah bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Qalu, para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Qala hum ahlul Quran wa khassatuh." Mereka adalah orang-orang yang mahir dalam Al-Quran, ahlul Quran wa khassatuh, dan orang-orang yang dikhususkannya. Dikuatkan lagi dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Penelitian proposal kami dilatar belakangi oleh beberapa faktor persoalan. Yang pertama, kurangnya semangat. Menurunnya kualitas hafalan seseorang itu seringkali dikaitkan dengan rendahnya motivasi dan kurangnya semangat dalam menghafal Al-Quran. Faktor yang kedua yaitu sedikit murojaah. Dalam hal ini seringkali kita jumpai seseorang kurang memanfaatkan waktu-waktu luang mereka untuk menghafal Al-Quran dengan baik. Faktor yang ketiga yaitu minim kesadaran. Kita masih menjumpai
belum munculnya sebuah kesadaran dan juga merasa butuh dalam menghafal Al-Quran. Sehingga inisiatif menghafal Al-Quran dari diri sendiri itu masihlah sangat jarang. Kemudian yang keempat adalah faktor karena kesibukan guru pengajar. Guru yang sibuk dengan aktivitas di luar selain mengajar Al-Quran seringkali menjadi sebab kurang maksimalnya bagi para santri untuk menghafal Al-Quran. Karena guru memiliki peranan yang sangat penting. Guru dapat memberikan motivasi dan juga menginspirasi sekaligus memberikan contoh keteladanan, terlebih dalam menghafal Al-Quran. Masalah dan pertanyaan penelitian. Berdasarkan observasi langsung di lapangan yang kami lakukan, maka secara umum peneliti belum mengetahui efektivitas penerapan manajemen kurikulum tahfizul Quran dan metodologi pembelajaran Al-Quran terhadap mutu hafalan santri. Pertanyaan penelitian yang pertama, apakah terdapat pengaruh penerapan atau implementasi manajemen kurikulum tahfizul Quran terhadap kualitas hafalan Al-Quran santri? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh metodologi pengajaran terhadap kesungguhan santri dalam menghafal Al-Quran? Tinjauan konsep dan teori. Mari kita perhatikan slide berikut ini. Usaha santri dalam menghafal Quran maka membutuhkan sebuah manajemen kurikulum tahfiz Al-Quran yang baik, yang terencana dan terarah. Karena dengan manajemen kurikulum yang baik akan melahirkan sejumlah program-program unggulan. Misalkan di antara program-program yang dilakukan adalah seperti pembelajaran pra-tahsin, diperuntukkan bagi kelas dasar, yaitu dikenalkan dengan huruf-huruf Al-Quran dan juga cara pelafalannya atau makhrajul hurufnya, sehingga mampu membaca dengan baik dan benar. Berikutnya adalah program tahsin dan tajwid. Bimbingan tahsin dan tajwid ini juga sangat penting, sehingga selain bisa membaca dengan baik dan lancar, juga benar secara makhrajul huruf dan menguasai ilmu-ilmu tajwid. Berikutnya adalah selain program di atas, yaitu yang digunakan untuk kelas menengah, adalah program pembelajaran atau bimbingan tahfizul Quran, sekaligus pembekalan ilmu-ilmu yang bersentuhan dengan Al-Quran, seperti pembelajaran ulumul Quran, ulumul tafsir, ulum usul tafsir, termasuk ulum al-lughah al-arabiyah dan juga ulum al-qawaid. Jadi dibutuhkan pula dalam bimbingan menghafal Al-Quran perlu ada pembekalan ulum syar'iyah yang bersentuhan dengan nilai-nilai Al-Quran. Di antaranya adalah ulumul Quran, ada ilmu Quran atau ilmu tafsir, ada ilmu usul tafsir, ada juga pembekalan bahasa Arab. Karena dengan mengerti bahasa Arab, menguasai bahasa Arab dan menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab, akan lebih memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu adalah santri selain membutuhkan manajemen kurikulum tahfizul Quran, juga membutuhkan metodologi pengajaran. Nah, saran kami adalah hendaklah metode yang diajarkan itu
haruslah variatif dan inovatif supaya tidak terkesan monoton dan juga membosankan. Jadi perlu ada formulasi metodologi dalam pengajaran. Di antaranya adalah metodologi menghafal Al-Quran dengan metode Gaza Palestina, ataupun metodologi lauh yang diterapkan di benua ataupun daratan Afrika seperti di Libya, di Sudan, di Tunisia, di Maroko, yang merupakan turun-temurun karena memang sudah terbukti kualitas metode tersebut, ataupun menggunakan metodologi lokal seperti menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Nah, maka akan cukup menarik dan variatif serta inovatif sehingga para penghafal Quran bisa enjoy dan menikmati hafalan Al-Qur'annya. Dari manajemen kurikulum tahfizul Quran dan juga metodologi tahfizul Quran yang baik itu akan memiliki suatu pengaruh yang cukup besar untuk membentuk suatu budaya menghafal Quran atau kebiasaan menghafal Quran yang sangat baik. Dan ini tentunya akan sangat penting bagi para penghafal Quran. Desain dan metodologi penelitian. Jenis penelitian yang kami ambil adalah kuantitatif dengan metode komparatif, menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan penyajian validitas kontruks dilakukan melalui analisis butir instrumen kuesioner. Adapun analisis yang kami gunakan berupa analisis deskriptif dan korelasi. Tinjauan riset terdahulu dilakukan oleh Nisma Selawati dengan judul Peran Tahfiz Al-Quran di Madrasah Aliyah Ummul Akhyar, Sawo Campur Darat, Tulung Agung. Fokus penelitian yaitu mengungkap peranan tahfizul Al-Quran, mengungkap peranan tahfiz Al-Quran di Madrasah Aliyah Ummul Akhyar. Temuan penelitiannya yaitu ada dua hal. Pertama adalah pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya adalah bertawakal kepada Allah, menguatkan niat untuk menghafal Al-Quran, menjaga diri dari maksiat, mencintai Al-Quran, menciptakan suasana gemar menghafal Quran, mendengarkan CD murotal, memelihara kesehatan dengan baik. Adapun faktor penghambatnya adalah banyak dosa dan maksiat, IQ rendah, dan kurang motivasi menghafal Al-Quran. Referensi. Adapun referensi yang kami jadikan acuan dalam penelitian adalah sebagaimana berikut. Oke teman-teman, demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.